Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak kalian? Baik. Baik, sebelum itu memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan mengabsen Muti, Farah, Hadir. Tias, Hadir. Tina, Hadir. Muti, Putri. Putri, Nenek, Nafisa. Baik, pembelajaran pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan contoh dari mukjizat, irhas, maunah, dan istikhraj. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mukjizat? Ada yang tahu enggak? Ya, jadi mukjizat ini adalah suatu peristiwa ataupun kejadian yang luar biasa yang dialami ataupun dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi nggak semua nabi ini memiliki mukjizat, hanya beberapa nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki suatu mukjizat ataupun kemampuan. Jadi di sini kemampuan yang dimiliki oleh seorang nabi. Contohnya nabi yang memiliki kemampuan luar biasa itu siapa? Ada yang tahu? Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Dia kebal sama api. Jadi walaupun dibakar, pada saat itu Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, malah sebaliknya, yaitu merasakan rasa yang sangat amat dingin. Yang kedua yaitu, mungkin ini udah familiar, mukjizatnya Nabi Isa. Apa selanjutnya? Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang mungkin sudah diceritakan. Ada yang tahu mukjizat Nabi Isa? Coba, ada yang tahu nggak? Bisa menghidupkan seseorang kembali yang sudah meninggal. Ada yang lain? Nah, jadi Nabi Isa ini punya tongkat. Ini punya tongkat. Tongkatnya ini bisa membelah laut merah ataupun membelah lautan. Jadi saat dikejar sama Firaun, Nabi Musa ini berada di Musa. Jadi saat di depan laut merah ini bingung. Jadi sama Allah diberikan sebuah payung, ketukkan tongkatmu ke laut ini selama 3 hari. Jadi ketuk laut itu 3 kali, terbelahlah sebuah laut itu, sehingga rombongan dari Nabi Musa dapat melewati laut merah bersama rombongannya. Dan rombongan Firaun ini tenggelam di laut merah. Selanjutnya irhas. Irhas ini suatu kejadian. Irhas ini suatu kejadian yang diberikan kepada calon nabi. Jadi ketika Nabi mau lahir, Allah memberikan sebuah pertanda bahwasanya kelahiran ini adalah seorang Nabi. Contoh irhas itu yaitu saat
Rasulullah lahir. Jadi sejak lahir ini Rasulullah sudah mendapatkan sebuah tanda-tanda sampai sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Jadi pertama lahir Nabi Muhammad ini, ketika kemanapun jalan tuh di atasnya selalu ada awan. Jadi awan ini selalu menghalangi Rasulullah agar tidak terkena panasnya sinar matahari. Jadi dari pertama beliau lahir sampai di umur tahun berapa Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, yaitu pada umur keempat 40 tahun. Jadi selama kurang lebih 40 tahun ini ada awan yang sangat setia kepada Rasulullah, mengikuti kemanapun Rasulullah itu jalan, berada di atasnya, sehingga Rasulullah selama hidupnya siang hari ini tidak pernah merasakan panasnya sinar matahari karena dihalangi oleh awan. Yang kedua yaitu Nabi Isa. Nah, kalian tahu kisah Nabi Isa ini? Ini adalah seorang nabi yang dilahirkan dari Maryam tanpa seorang bapak ataupun seorang ayah. Kenabiannya muncul sejak kecil. Jadi pertama lahir, sudah lahir, malam harinya para penduduk ini datang ke rumahnya Maryam, mau mengusir Maryam karena Maryam ini melahirkan seorang anak tanpa ayah. Muncullah kemampuan ataupun petunjuk dari Allah SWT kepada Nabi Isa, yaitu kemampuan untuk berbicara. Jadi waktu kecil sampai bayi Nabi Isa ini sudah bisa berbicara, bahwasanya menunjukkan bahwasanya Ibunda Maryam ini tidak bersalah dan aku adalah utusan dari Allah SWT. Nah, ini contoh dari yaitu kemampuan yang diberikan kepada calon nabi dan rasul. Yang selanjutnya yaitu Maunah. Maunah ini kemampuan yang dimiliki kepada kemampuan yang diberikan Allah kepada orang yang dekat dengan Allah, seperti wali Allah, terus ulama dan lain sebagainya. Jadi contoh Maunah ini pada zaman dahulu tuh sangat banyak wali-wali Allah pada zaman masa di Indonesia, tentunya pada saat zaman ulama itu banyak wali Allah. Salah satunya Sunan Wali Songo. Mungkin Anda belum mengerti. Sunan Wali Songo ini salah satu yang dinamakan dengan wali Allah. Beliau ini memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia. Contohnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini pernah cerita ketemu seorang raja. Sunan Ampel ini bisa merubah pohon dengan hanya sekali tunjuk menjadi emas. Nah, ini salah satu kemampuan yang diberikan Allah kepada orang yang dekat ataupun yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu istiraj. Istiraj itu adalah kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi pada manusia yang jauh dari Allah. Alasannya Allah memberikan istiraj ini yaitu mengabulkan permintaan orang tersebut guna semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik sekalian. Silakan, yang ingin bertanya Bapak persilakan. Ya. Contoh dari mukjizat Nabi. Nah, tadi sudah ada 2 ya contoh dari mukjizat Nabi. Mungkin kita tambah contoh mukjizat Nabi. Selanjutnya ada yang kenal dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, ya, dari Allah ini memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Sulaiman, yaitu menjadi raja di dunia. Kenapa dinamakan dengan raja di dunia? Karena Nabi Sulaiman ini merajai baik di darat maupun di laut. Bukan hanya
raja, jadi semua kekayaan, kemampuan Nabi Sulaiman ini yang merajai. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang dapat berbicara dengan hewan, baik hewan darat maupun hewan laut, sekaligus manusia terkaya di bumi pada saat itu. Itu merupakan mukjizat Nabi Sulaiman yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Mungkin ada yang lain, pertanyaan lain selanjutnya? Ya. Contoh dari irhas. Ini tadi irhas itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi dan rasul. Ini tadi pertama kita Nabi Muhammad ini yang diberikan awan selama masa hidupnya. Yang kedua, irhas yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun. Ini contoh kenabian Nabi. Jadi waktu umur 4 tahun ini Nabi ini istilahnya ketemu sama 2 orang malaikat yang menyerupai seorang manusia. Jadi Rasulullah ini dibawa ke tempat, di bawah sebuah pohon kurma. Beliau ini dibelah hatinya. Jadi Rasulullah itu dibelah hatinya, dan berhatinya dicuci pakai air zam-zam yang berasal dari surga. Nah, waktu saat itu Rasulullah tidak sadar, beliau hanya merasakan bahwa dirinya tadi dibelah, padahal hatinya dicuci dengan air yang berasal dari surga. Nah, ini salah satu contoh khas kejadian luar biasa yang diberikan oleh calon nabi. Baik, cukup sekian. Selanjutnya kita tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang mukjizat Muhammad dari irhas. Silakan ada di sekalian siapkan kertas dan pena, kita evaluasi sebentar untuk menjawab pertanyaan, ya. Silakan. Baik, yang pertanyaan pertama, sebutkan contoh dari mukjizat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kedua, apa yang disebut dengan maunah? Pertanyaan ketiga, contoh dari irhas, sebutkan 3 saja. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan istirahat? Baik, silakan dibawa dikumpul minggu depan ya. Jadi adik sekalian, dalam pendidikan Islam ini Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi walau bisin", carilah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, ini suatu anjuran bagi kita bahwasanya jangan sampai kita ini lelah untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini sangat penting bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa alaihi ilmi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu. Man arada akhirah fa alaihi ilmi, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Man arada huma fa alaihi ilmi, dan barang siapa yang membahagia keduanya maka dengan ilmu. Jadi jangan sampai kalian bosan untuk menuntut. Baik, kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.